Halo, selamat datang kembali di perkuliahan kali ini. Nah, kita akan belajar tentang IAD Ilmu Alamiah Dasar. Apa itu ilmu alamiah dasar dan kenapa kita perlu belajar ilmu alamiah dasar. Nah, untuk itulah kita mulai dari pengantar ya. Nah, di pengantar ini kita akan mempelajari tentang hakikat dan definisi. Apa itu IAD? Ilmu alamiah dasar atau sering disebut dengan ilmu pengetahuan alam, dan akhir-akhir ini juga disebut banyak yang menyebutnya dengan ilmu kealaman dasar. Terus biasanya di kampus disebut dengan ilmu alamiah dasar, atau dalam bahasa Inggris sering disebut dengan natural science atau disingkat science. Dalam bahasa Indonesia lazim disebut dengan science. Jadi itulah yang disebut makna singkat dari ilmu alamiah dasar, bisa kita persingkat dengan sebutan science. Nah, ilmu kealaman dasar merupakan ilmu pengetahuan yang mengkaji gejala-gejala dalam alam semesta, termasuk di bumi ini, sehingga terbentuk konsep dan prinsip. Ilmu kealaman dasar hanya mengkaji konsep-konsep dan prinsip-prinsip dasar yang esensial saja. Kalau misalkan di SMA atau sebelum masuk ke perguruan tinggi dulu kita belajar tentang ilmu pengetahuan alam. Nah, di tingkat perguruan tinggi kita akan belajar metodologi bagaimana sains bisa kebermanfaatan sains bagi makhluk hidup. Nah, kita mungkin akan titik beratnya ke sana. Seperti itu. Nah, hakikat ilmu alamiah dasar itu sendiri mempelajari alam dengan segala isinya, termasuk gejala-gejala alam yang ada, seperti misalkan gejala-gejala alam kimia, biologi, serta rasa ingin tahu manusia yang merupakan awal sikap ilmiah. Jadi si rasa ingin tahu manusia itu merupakan cikal bakal adanya ilmu pengetahuan alam, karena berasal dari rasa ingin tahu manusia itulah kemudian terciptalah ilmu pengetahuan. Karena ingin tahu lebih lanjut terhadap gejala-gejala alam, maka terciptalah penelitian terhadap gejala alam tersebut. Nah, ada 4 tahapan perkembangan alam pikir manusia sampai lahirnya ilmu pengetahuan alam. Yang pertama adalah mitos. Jadi, semua itu diawali dari mitos. Apa itu mitos? Hal-hal yang awalnya tidak masuk akal atau semacam legenda atau hal-hal yang metafisik yang tidak ilmiah berawal dari hal itu. Misalkan gerhana matahari merupakan fenomena di mana matahari ditelan oleh raksasa. Nah, awalnya kan berkembang mitos seperti itu. Nah, tapi manusia kan semakin pintar, makin hari makin pintar, sehingga kemudian muncullah namanya penalaran atau emang ada raksasa yang menelan matahari gitu. Nah, dari penalaran itulah kemudian berlanjut kepada eksperimentasi atau percobaan-percobaan, dan lahirlah kemudian metode keilmuan. Oh, ternyata peristiwa gerhana matahari itu bukan dari raksasa menelan matahari, tapi fenomena di mana antara matahari, bulan, dan bumi berada dalam satu garis yang sejajar. Nah, itu yang kemudian kita yakini hingga detik ini. Jadi berawal dari mitos-mitos. Mungkin bisa jadi mitos-mitos yang ada saat ini itu akan menjadi ilmu pengetahuan di masa yang akan datang, sama dengan ilmu pengetahuan saat ini yang awalnya juga berasal dari mitos. Oke, terima kasih sudah mengikuti kuliah hari ini. Kita lanjut diskusi di kolom WAG, dan jangan lupa untuk tulis nama dan komentar kalian perihal video ini di kolom komentar. Terima kasih, selamat beraktivitas. Ditunggu di kolom WAG.